Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Baik, sehat. Tetap sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Apalagi saat pandemi sekarang ini. Kita harus mentaati protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Pakai masker. Bagus, memakai masker. Kemudian Cuci tangan. mencuci tangan, Bu. kemudian Jaga jarak Bu. jaga jarak. Jaga jarak. Bagus, anak ibu semuanya. Oh iya, nanti jangan lupa ya untuk mengisi absen kita. Linknya sudah ibu kirim ke grup ya. Iya Bu. Nah, hari ini siapa yang mau mimpin doa dulu? Saya Bu. Ayolah, kan Dewi, silahkan pimpin teman-teman yang berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Dewi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mengalir dengan lancar dan tentunya berkah untuk kita semuanya. Oke, anak-anak ibu masih ingat PPK sama-sama kita? Lupa. Nah, sekarang ikuti aja ibu ya. Ayo sama-sama kita tepuk PPK dulu ya. Iya Bu. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, selanjutnya itu baru tepuk PPK. Sekarang kita salam PPK. Salam PPK. Salam religi, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hari ini supaya kita lebih semangatnya membara, kita nyanyikan dulu lagu-lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Oke. Anak ibu sudah hafal kan lagunya? Sudah, Bu. Ayo kita ikuti bersama-sama ya. Ya Bu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Nah, bagaimana sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Semangat, ya harus lebih membara semangatnya ya, supaya pelajarannya bisa kita terima dengan baik. Ya, siapa anak-anak ibu yang masih ingat itu teks fiksi? Teks fiksi itu cerita, Bu. Cerita yang dibuat-buat, iya. Bu. Yang dibuat-buat, apalagi ada yang lain? Bersifat hayalan Bu. Bersifat hayalan, bagus Dewi. Kemudian itu tadi sudah ada jawabannya. Teks fiksi itu berupa cerita yang dibuat oleh seseorang yang tidak nyata atau berupa hayalan, kata Dewi tadi. Boleh. Jenisnya apa saja? Coba ingat kembali. Bentuk teks fiksi itu seperti apa saja? Dongeng. Nah, dongeng bagus. Apa lagi? cerpen, Cerpen, bagus Romi. Apa lagi, Nak? Cerita rakyat. Cerita rakyat, bagus. Nah, itu jenis-jenis teks fiksi yang kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan membahas jenis teks fiksi yang berbentuk roman. Sudah pernah dengar apa itu roman? belum Bu. Nah, tepat sekali. Maka hari ini kita akan mempelajari itu teks roman. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama menilai isi cerita roman, kemudian menyampaikan hasil penilaian lisan atau tulisan kita terhadap cerita roman,
Kemudian sekarang kita juga akan mempelajari pentingnya pemanfaatan sampah dan contoh kegiatan dari pemanfaatan sampah. Nah, berbicara tentang teks roman ini, Ibu sudah kasih ini contoh teks yang berbentuk roman. Ini dia, cerita Sabainan Alwi. Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Pernah dengar, Pernah tapi nggak tahu ceritanya. Oh, tapi nggak tahu ceritanya. Kemudian itu Sabainan Alwi ini ceritanya itu berasal dari Sumatera Barat. Penulisnya bukan Satin. Nah, untuk memahami apa itu teks roman, kita baca dulu teksnya. Sabainan Alwi itu contoh dari teks apa tadi, Nak? Roman. Bagus, teks roman. Kita sudah membaca tadi teks tentang Sabainan Alwi yang berbentuk roman. Nah, sekarang coba kita analisis dulu teksnya. Nah, kan dengan unsur intrinsik berarti si Sabai itu siapa? Tokoh utama. Iya, bagus, tokoh utama. Jadi dari penjelasan kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks roman? Siapa? Bu. Ketut? Iya, silakan Ketut. Teks roman itu teks yang tentang kerajaan, Bu. Tentang kerajaan. Ada lagi? Menceritakan legenda. Menceritakan legenda. Kemudian, jadi bisa kita simpulkan bahwa teks roman itu merupakan karya sastra bentuknya prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermulai dari dia lahir sampai tokoh tersebut dewasa, bahkan juga sampai meninggal dunia. Nah, itu kita sudah menentukan apa itu pengertian dari teks roman. Contohnya tadi sudah ada pada slide 6 dan 7 ya. Sekarang kita bahas ciri-ciri dari teks roman. Dari cerita yang kita contohkan tadi, dari cerita Sabainan Alwi, kemudian kita sudah menemukan apa itu pengertian dari teks roman. Kita juga bisa melihat apa ciri-cirinya. Memiliki suatu alur cerita yang kompleks. Kemudian memiliki karakter tokoh yang dapat diceritakan dan dapat disajikan dengan mendetail. Kemudian cerita roman ini menceritakan mengenai kehidupan dari tokoh itu, dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Sekarang kita kaitkan dengan yang pelajaran sebelumnya. Dari teks ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik dari cerita itu yang pertama ada tema tadi ya. Kemudian alur. Sekarang kita masuk pada unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar teks. Nilai moral, ada nilai budaya, nilai sosial, dan nilai agama. Ya, anak-anak Ibu sudah paham ya? Bu. Paham? Paham, Bu. Iya, Bu. Ya, halo. Hai. Sekarang Ibu ada kirim ELPD di grup ya. Kerjakan dulu untuk yang bagian teks roman dulu ya. Silakan dikerjakan. Sekarang Ibu ada video. Ini kaitannya dengan pemanfaatan sampah. Nah, jadi video itu menjelaskan tentang apa? Pengolahan Pengolahan. Iya, pemanfaatan sampah atau pengelolaan sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di rumah kita bisa kita kelola dengan Baik. baik sehingga memiliki nilai guna. Itu dua video di atas. Jadi barang bekas itu merupakan suatu benda yang sudah tidak terpakai lagi, namun masih memiliki nilai pakai apabila didaur ulang kembali. Nah, sampah itu dibedakan menjadi dua. Ada sampah organik dan ada sampah
organik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup, daun, ranting kayu, itu dia. Kemudian sampah anorganik itu sampah yang berasal dari Plastik. Plastik, botol, plastik, boleh botol, iya itu. kaleng. Iya, kaleng, iya. Nah, sampah-sampah itu kita bisa olah kembali. Jadi cara pengolahan sampah itu ada 4. Yang pertama, reduce namanya. Reduce itu artinya kurangi, bagus. Yang kedua ada reuse. Reuse Menggunakan itu lagi. artinya menggunakan lagi. Kemudian ada replace. Mengganti. Mengganti, iya. Kemudian yang terakhir ada recycle. Recycle ulang. ulang. Nah, itu dia ada 4 cara pengolahan sampah. Ini dia. Yang pertama coba lihat itu gambar reduce yang mengurangi. Kemudian yang kedua ada reuse. Reuse itu memakai kembali. Yang ketiga ada replace. Replace itu Mengganti. iya, mengganti. Ada recycle. Recycle itu artinya tadi apa? Mendaur ulang. Didaur ulang. Sekarang untuk lebih memudahkan kita mengingat, Bu, ada lagu. Ada lagu untuk mengingat kita cara pengolahan sampah. Masih ingat lagu Becak? Ingat, Bu. Becak, coba bawa saya. Ingat? Ingat, Bu. Nah, sekarang kita ganti liriknya dengan menyanyikan lagu Kelola Sampah, tapi menggunakan melodi dari melodi Becak. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Ayo teman semua, kita peduli sampah, kita kelola. Ada 4 cara untuk Kurangi dan menggunakan ayo teman Mari. Dah, bisa? Bisa, Bu. Ingat Bisa. cara mengelola sampah? Ingat, Bu. Ingat, bagus. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kita tentang cara pengolahan sampah, lanjutkan pengerjaan LKPD yang tadi ya. Iya, Bu. Sebelum kita masuk pada evaluasi, kita refleksi otak kita dulu dengan ice breaking. Dah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, menyenangkan. Sudah paham tadi apa itu roman? Paham, Paham bagaimana cara mengolah sampah? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu kirim di WA untuk evaluasinya. Ya, kerjakan evaluasinya. Di situ ada 10 soal. Oke, Bu. Iya, silahkan. Dah. Selesai anak-anak Ibu semuanya? Selesai, Sudah, bagus. Bu. Sudah. Iya. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami apa itu teks roman, kemudian bisa mengolah sampah, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah, Bu. Udah jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita nyanyikan dulu lagu daerah kita ya. Di sini ada lagu Kampung Nan Jawa di Mato. Ada yang ingat lagunya?
Ingat, Bu. Ingat boleh. Bu. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu daerah Kampuang nan Jawa di Mato. Kampuang nan Jawa di Mato. Gunung Sansar takkan maju kawan-kawan. Dah, untuk hari ini kita cukupkan dulu pelajaran kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Ibu cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Julia, terima kasih penampilan yang luar biasa yang kedua. Ini saya mulai dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan secara runtut apa yang ada di RPP. Salah demikian. Cuma ada satu yang terlupakan, literasi. Iya Pak ya. Literasi lupa enggak? Belum ditampilkan ya. Iya Pak. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Yanto, nggih. Ada beberapa hal yang mungkin terlupa oleh Bu Yulia di akhir pembelajaran, lupa untuk berdoa. Terus kemudian di awal tadi untuk literasinya juga belum diberikan ke anak, seperti itu nggih Bu Yulia ya, nanti bisa diperbaiki. Iya, Bu. Tapi terus kemudian saya juga sebenarnya cukup mengapresiasi dari penampilan Bu Yulia tadi, sebenarnya mencoba untuk mencoba agar siswa itu tidak bosan seperti itu sudah